Dari beberapa referensi, kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab, Ya'juj yang berakar kata ujai, yang berarti mengering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali, sedangkan Ma'juj berasal dari kata maja, yang berarti goncang. Sedangkan menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari maja, yaitu kekacauan. Ma'juj berasal dari mujuj, yaitu malaja. Namun, menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mustaq, melainkan isim, ajam dan lakap julukan. Setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam, keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafits, yakni nenek moyang bangsa Turk. Ada pula yang menyebutkan kata Ya'juj dan Ma'juj adalah dari bahasa Cina, ia bermakna Asia, Zhou atau Zhou adalah benua tempat tinggal dan Ma adalah kuda. Ya'juj adalah benua Asia dan Ma'juj adalah bangsa berkuda. Salah satu hadis Nabi Muhammad terkait Ya'juj dan Ma'juj, yaitu, sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj, lebar mukanya, kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad, sebuah laporan dari seorang traveler Friar Carpini tahun 1291 Masehi ke Mongolia. Dalam perjalanannya itu bangsa Mongol mengklaim Ya'juj Ma'juj adalah nenek moyang mereka dan menyebut bahwa mereka adalah Mogoli. Di Musannaful Abdeur Razak, Qatada juga dilaporkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj terdiri dari 22 suku. Menurut sumber ini, Zulkarnain membangun sebuah tembok, menahan 21 suku dari mereka. Perkiraan lokasi dinding penghalang bimetal. Terdapat beberapa catatan hasil penelitian atau perjalanan dari masa lalu terkait lokasi struktur masif dinding penghalang bimetal yang dibuat Zulkarnain serta ada beberapa orang di masa lalu yang sudah melihat dinding penghalang bimetal yang memblokir akses Ya'juj dan Ma'juj ke dunia luar. Beberapa referensi terkait lokasi dinding penghalang bimetal Ya'juj dan Ma'juj, di antaranya. Pertama berdasarkan survei langsung Khalifah Bani Abbasiyah, Al-Watsik, dalam catatan, Al-Syarif Al-Idrisi menegaskan melalui riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam. Rombongan Salam berangkat ke Armenia. Di situ dia menemui Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan. Nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj Ma'juj. 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Dia kemudian tiba di wilayah berantakan, tidak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari, berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Salam menemukan tembok tersebut berada di kawasan bernama Igu. Di sana, Salam mendapati tembok tersebut telah retak. Dia sempat mencungkil bagian tembok yang retak tersebut dengan pisau, mengambil sebagian serpihannya, untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Watsik. Total waktu perjalanan itu, menurut catatan Al-Idrisi, berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Para ahli tafsir meyakini Zulkarnain berasal dari daratan Mesir yang membangun tembok di sekitar wilayah Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah ini, terdapat beberapa bangsa, seperti Cina, India, Uzbekistan, dan lainnya. Salam pulang melalui Taras, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, kota Rai, Iran, dan kembali ke istana Al-Watsik di Surah Menraa, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Sedangkan total waktu tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Emery van Donzel dan Andreas Smith dalam bukunya, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, Salam's Quest for Alexander's Wall, adalah sekitar 6.281 km. Selanjutnya berdasarkan peta Al-Idrisi,
terkait lokasi dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Sebuah peta Al-Idrisi selatan berada di atas menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj ditutupi dalam pegunungan gelap di bagian kiri bawah dari daratan Rasia. Selanjutnya berdasarkan catatan dari Ibnu Batutah juga meriwayatkan kabar yang ia dengar tentang tembok besar Ya'juj dan Ma'juj yang berjarak 60 hari perjalanan dari Bandar Zaitun atau Quanzhou, Cina. Dan, menurut penuturan Ibnu Batutah dalam kitab Rahlat Ibn Batutah, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Syarif Al-Idrisi. Karena, di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Selanjutnya berdasarkan catatan dari Hiuen Xiang alias Tong Samchong, seorang biksu pengembara China konon pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kul. Selanjutnya berdasarkan catatan dari Timur Leng pernah melewatinya, juga Syahrukh dan ilmuwan Jerman Sledverger. Arkeolog Spanyol Clapigeo pada tahun 1403 Hijriah, pernah diutus oleh Raja Kishitalah di Andalus ke sana dan bertamu pada Timur Leng. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkindi dan India. Selanjutnya berdasarkan catatan dari para arkeolog yang menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi, di belakang Jaihun dalam ekspedisi Balkh dan disebut sebagai Babul Hadid atau pintu besi di dekat Tarmis. Jaihun adalah nama sebuah sungai. Kota Bukhara Uzbekistan terletak tak jauh dari sebuah sungai panjang yang mengairi seluruh negeri Asia Tengah bernama Sungai Oxus atau Jaihun atau Mulyan, dan pada Perang Dunia II, Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu. Selanjutnya berdasarkan catatan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India, tempat itu kini bernama Bagol Khana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Orang Cina menamakannya Taimen Kuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Lokasi lain, yaitu tentang keberadaan dinding penutup tersebut, memang terbukti ada sampai sekarang di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya ada di pegunungan yang sangat tinggi dan sangat keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Lokasi dari Google Map telah resmi disebut sebagai tembok bendungan Ya'juj Ma'juj, Gog Magog tentunya setelah melalui rangkaian penelitian dengan validasi dan verifikasi. Berdasarkan Google Map lokasi tembok bukan di pegunungan Kaukasus Rusia di tepi Laut Hitam, tapi di pegunungan Uzbekistan perbatasan dengan Kirgistan dekat Danau Isyk-Kul. Satu-satunya tim resmi dari masa lalu tepatnya sekitar tahun 842 Masehi, yang khusus mencari keberadaan dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj, yaitu tim ekspedisi yang dipimpin seorang Salam Al-Tarjuman yang diperintahkan oleh Khalifah Abbasiyah yang berpusat di Samara, Irak. Titik terjauh dari Samara dalam ekspedisi Salam, yaitu ke wilayah Yumenguan, China, sebuah wilayah benteng sebelum menuju ke pegunungan lokasi dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj berada. Benteng yang berada di wilayah Yumenguan China adalah tembok besar China, yang mana di sekitar wilayah Yumenguan merupakan titik paling barat dari tembok besar China. Daerah benteng tersebut berpenghuni dan berada di balik gunung tempat dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam menemukan dinding penghalang tersebut di sebuah wilayah bernama Igu atau sekarang disebut Yiwu, Xinjiang, China, dan di sekitar dinding penghalang terdapat sebuah sungai. Berdasarkan laporan Salam kepada Khalifah Abbasiyah, bahwa di sekitar dinding penghalang penduduknya sudah memeluk agama Islam, wilayah Xinjiang China mayoritas penduduknya beragama Islam. Wilayah Yumenguan atau daerah benteng, berada di balik pegunungan Tian Shan. Di antaranya terdapat puncak Karlik Shan, Tomort, dan Barkol Shan, yang menjadi patokan adalah sekitar pegunungan wilayah Igu atau Yiwu sekitar pegunungan Tian Shan ke arah selatan, maka wilayah Yumenguan berada di balik pegunungan tersebut. Pegunungan tersebut kemungkinan pada salah satu lembahnya merupakan lokasi dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Pegunungan Tian Shan sekitar wilayah Igu atau Yiwu berada sekitar jalur Sutera kuno. Imam At-Tirmidzi dalam hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Dari hadis tersebut, bahwa Ya'juj dan Ma'juj mencoba membongkar dinding penghalang yang dibuat Zulkarnain setiap hari.
Kemudian terdapat kalimat dalam hadis, yaitu sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Sangat mungkin Ya'juj dan Ma'juj melakukan aktivitas pembongkaran dinding mulai dari pagi hari sampai sore hari. Ketika waktu sudah sore hari pemimpin mereka menghentikan aktivitas pembongkaran dinding penghalang. Yaitu ketika mereka hampir melihat cahaya matahari dari lubang yang telah mereka buat pada dinding penghalang. Posisi matahari ketika sore hari berada di wilayah barat bumi, jadi sangat mungkin dinding penghalang tersebut menghadap ke arah barat tempat matahari terbenam, sementara wilayah bagian timur dinding penghalang merupakan wilayah tertutup tempat bermukimnya Ya'juj dan Ma'juj serta tidak ada cahaya matahari yang masuk. Berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu, Allah berfirman kepada Nabi Adam, sesungguhnya ada di antara keturunanmu yang terdiri dari dua umat, aku memperbanyak mereka dalam sesuatu. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut terdapat kalimat, aku memperbanyak mereka dalam sesuatu, Ya'juj dan Ma'juj sampai waktu yang ditentukan akan terus bertambah jumlahnya. Tempat mereka bermukim di planet bumi ini yaitu di dalam sesuatu, bisa jadi di dalam sesuatu itu adalah sebuah goa besar yang tidak dapat dimasuki cahaya matahari. Yang mana pintu untuk masuk dan keluar sekitar goa besar tersebut ditutup oleh Zulkarnain dengan sebuah struktur masif dinding penghalang bimetal. Menurut Albert Einstein, jagat raya dan kehidupan manusia telah ditentukan, dari awal hingga akhir, oleh kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Semuanya telah ditentukan, baik untuk serangga atau binatang, manusia, sayuran, bahkan debu kosmis. Jagat raya berdansa mengikuti irama misterius yang dimainkan dari jauh oleh entitas yang tak kasat mata. Kita melihat alam semesta diatur dengan sangat bagus dan mematuhi hukum tertentu, tetapi kita hanya sedikit memahami hukum tersebut.